Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winners. Kita tanggepin lagi satu buah komentar nih ya, terkait dengan mintalah doa kepada keramat hidupmu. Kalau masih punya, siapa keramat hidup kita? Ibu kita itu keramat hidup kita. Kalau udah meninggal, nah beliau bertanya tuh, kalau ibu sudah meninggal gimana? Sama kayak saya, berarti ibunya udah meninggal. Jadi dulu ketika saya terlilit amanah hutang dan ibu saya masih hidup, saya minta doanya terus, saya nggak sia-siain. Karena itu tiket VIP untuk doa ijabah. Doanya ibu untuk anaknya mustajab. Maka minta kepada ibu. Tapi kalau ibu udah meninggal bagaimana? Punya nggak ibu mertua? Ibu mertua itu jangan salah loh ya. Rata-rata orang-orang salah kaprah, alah mertua ini gitu kan. Padahal mertua itu sampai kapanpun itu tetap menjadi mahram kita. Sekalipun kita cerai sama suami kita, tetap mahram kita. Minta doanya ibu mertua. Kalau nggak ada ibu mertua juga nggak ada suami kita kan. Nah kalau kayak saya, ibu saya meninggal, mertua saya meninggal, pamah mertua saya meninggal, tapi saya tinggal punya satu, itu adalah ayah mertua. Saya minta doa beliau gitu. Tapi udah semua udah nggak ada, udah meninggal semua ya. Jangan khawatir juga ya, kita masih bisa minta doa sama siapa? Suami kita. Ridho Allah ada pada ridho suami. Begitupun seorang istri. Kalau jadinya namanya izan berarti laki-laki punya istri, minta doa istrimu, karena doa seorang istri untuk suaminya yang sedang berikhtiar mustajab ya, mustajab. Minta doa. Punya bude, saya masih punya bude satu. Jadi saudara-saudara almarhumah ibu saya itu udah berpulang semua. Berpulangnya beriringan, 100 hari nyusul, 1 tahun nyusul, 1000 hari nyusul gitu. Tinggal satu saya punya bude. Itu saya mintain doa terus. Mintalah doa ya. Mintalah doa. Banyak-banyakin minta doa. Perbanyak juga mendoakan orang lain. Itu nanti menjadi percepatan doa ijabah. Jadi jangan berkecil hati. Kalau misalnya ibu kita udah meninggal, ya kita nggak bisa minta doanya. Karena apa? Amal solehnya beliau-beliaunya udah terputus. Tinggal kita nih yang masih hidup, kita masih bisa dengan berbakti. Baktinya caranya gimana? Kita sedekahi yang pahala sedekahnya itu kita niatkan untuk beliaunya. Tapi kita nggak boleh tuh di makam terus minta doa, bu doain, nggak bisa. Karena apa? Beliaunya udah di alam lain, udah terputus ya, amalnya udah terputus. Maka minta doalah, kalau mau minta doa ya pada yang masih hidup. Siapa? Suamimu, istrimu, bude-budemu itu sebagai pengganti ibumu ya. Itu juga dengan mintain doa, insya Allah mustajab ya. Jadi jangan berkecil hati ya. Kalau syukur-syukur jangan bisa nemuin para ulama gitu ya, minta doanya beliau ya bagus lagi. Tapi kalau kayak saya begini kan, untuk menjangkau ulama, menjangkau ustazah kan agak susah ya kan. Maka kita minta doa kepada siapa aja. Saya dulu ya, saya nggak cuma minta doa kepada ibu. Saya tahu doa ibu pasti mustajab sekali. Ketemu saya sama tukang pijit saya, seorang ibu sepuh, nenek-nenek lah, orang Jepara, ini saya ceritain terus. Saya melihatnya beliau itu ahli sholat, ahli ibadah. Saya mintain doa, setiap kali datang mijit saya gitu, saya mintain doa. Saya mintain terus, bu doain saya ya bu, semoga Allah bukakan rizkinya, semoga lunas hutang-hutang saya, sehingga nanti saya bertemu sama panjenengan kondisi saya udah lapang gitu. Saya minta doa terus ya. Karena kita tidak pernah tahu dari lisan yang mana doa itu ijabah. Tapi kalau masih punya tiket tadi VIP, keramat hidup masih ada, jangan sia-siain. Meskipun misalnya tadi ada yang berkomentar juga tuh, dia bilang begini ya, sempet deh komentarnya di filter, tapi ibunya suamiku tuh nggak pernah ngedoain Umi, dia nggak ahli ibadah. Seenggak ahli ibadahnya seorang ibu, dia tetap keramat hidup ya. Jangan hanya karena ibunya ini masih belum mau sholat, nggak mau minta doanya, jangan ya, tetap mintain doanya ya, karena doa ibu itu mustajab. Perkara misalnya dia masih belum mau sholat, ya gimana kita sebagai anak mengingatkan beliaunya dengan bahasa yang baik agar beliaunya tidak tersinggung. Jangan sampai menyinggung perasaannya ibu ya. Satu kali kita menggores hati seorang ibu, turun tuh kemurkaannya Allah, berenang kita dalam kesengsaraan. Maka yang punya ibu, dia dengan semuanya muliakan ibu. Lagi muliakan gimana Umi? Lagi kere begini, lagi terlilit utang, dengan cara apapun. Misalnya ibu senangnya dipijitin, datang ke rumahnya pijitin ya, sehari sekali atau seminggu sekali. Pokoknya senangin hatinya beliau. Dengan senangin hatinya beliau aja tuh ya, beliau ngedoain jenengan, nggak ngedoain jenengan, Allah turun ridhonya buat jenengan.